Shalom, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tema renungan kita pada hari ini, penyertaan Tuhan. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Kita tidak memiliki kuasa untuk memilih di mana dan kapan kita akan dilahirkan. Dan kita juga tidak dapat memilih kapan dan di mana dan bagaimana kita meninggalkan dunia ini suatu saat nanti. Semua ini adalah misteri. Di dalam dunia yang tidak menentu, tidak jarang kita merasa takut, kita khawatir, kita menginginkan sesuatu keadaan yang baik, dan kita berharap akan selalu ada matahari di dalam waktu-waktu hidup. Faktanya, tidak sedikit orang, atau bahkan Anda sekarang, meskipun matahari masih terbit tepat pada waktunya, Anda masih berada di dalam kelamnya kehidupan, kesedihan yang mendalam, dan kebingungan. Bahkan tidak jarang di antara kita merasa bahwa kematian adalah jalan keluar dari semua kegelapan yang bagaikan kain menutupi wajah kita. Saya pernah melihat kegelapan itu, saya pernah berada di sana, dan saya yakin Anda juga pernah berada di sana. Kita sama-sama ada di dunia yang terkutuk sekarang, di mana karena dosa, kita harus berjuang mendapatkan makan, kita harus berjuang mendapatkan cinta dari manusia lain, kita harus berjuang untuk banyak hal. Dan seringkali perjuangan itu rasanya sangat sia-sia. Tetapi bukan hanya kegelapan. Ada bagian dalam hidup yang sangat penting harus kita renungkan ketika kegelapan itu hadir di dalam diri dan menyapu bersih konsep kesenangan dalam hidup. Kita harus menemukan siapa diri kita, bukan hanya sebagai korban, tetapi pelaku yang menghasilkan korban. Penyertaan Tuhan itu benar-benar ada. Keindahan dan kemahakuasaan Tuhan bukan hanya terletak pada kebaikan dalam hidup ini, tetapi juga ada ketika hidup ini benar-benar payah, tidak berdaya, tergeletak, bahkan benar-benar hancur. Penyertaan Tuhan itu terletak pada Dia yang adalah pribadi, yang berkuasa, Dia mengasihi, Dia adil, Dia kudus dan mulia, dan Dia menciptakan kita untuk dirinya, maka Ia mau menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua pasti pernah merasakan jalan yang berliku-liku dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi usia kita yang saat ini sudah dewasa, pasti banyak masalah, beban pikiran, pergumulan yang kita hadapi dan rasakan sekarang. Ada satu istilah yang berkata begini, hidup seperti mendaki gunung. Berbicara soal gunung, apalagi yang pernah mendaki, pasti tahu bagaimana susahnya untuk mencapai suatu puncak gunung. Berbagai rintangan pasti akan kita jumpai saat mendaki gunung, seperti medan yang berbatu, pasir halus, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa hal yang menjadi halangan atau rintangan dalam mendaki gunung untuk mencapai puncak. Seperti itulah kehidupan kita. Kita berusaha keras untuk mencapai puncak, untuk mencapai garis finish, namun pasti diperhadapkan dengan berbagai rintangan yang pasti membuat kita ingin menyerah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pasti pernah berada di tengah keputusasaan, lelah, ingin menyerah, tapi Tuhan pasti selalu menyertai kita. Pada Yesaya 43 ayat 2, di situ ada tertulis, "Aku akan menyertai engkau." Nah, kita semua saat ini, detik ini, ada dalam pernyataan Tuhan. Tuhan selalu bersama kita, tiap langkah perjalanan kita, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jadi, ketika kita berjalan dan diperhadapkan dengan rintangan, pergumulan, kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang bersama kita sampai kita mencapai garis finish, sampai kita mencapai puncak dan menikmati kebahagiaan. Tuhan tidak pernah tidur.